Selamat sore teman-teman yang sudah hadir dalam penyampaian proposal dari vaksin yang masih diragukan oleh masyarakat. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa rangkaian proposal yang sudah saya buat mengenai vaksin yang masih diragukan oleh masyarakat. Izin share screen ya. Kelihatan semua ya teman-teman? Oke, kita masuk dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Jadi lonjakan kasus COVID-19 di berbagai negara seiring dengan ditemukannya varian-varian baru virus corona. Seperti yang kita tahu ya, sudah banyak sekali laporan-laporan dari televisi, stasiun radio, dan sebagainya memberitakan bahwa lonjakan kasus COVID-19 ini sangat tinggi gitu ya. Upaya pencegahan penularan COVID-19 dapat kita lakukan apabila masyarakat atau kita warga negara Indonesia bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lalu selanjutnya ada beberapa alasan masyarakat Indonesia tidak berani untuk disuntik vaksin gitu ya, karena adanya berita-berita yang tidak benar mengenai vaksin ini. Nah, dalam survei ini, responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan dari vaksin. Namun, tak sedikit masyarakat yang menolak atau takut disuntik vaksin COVID-19. Jadi, sudah banyak orang-orang yang percaya juga, tapi juga lebih dominan yang belum mau ikut vaksin gitu ya. Lalu pemerintah juga terus mendorong seluruh masyarakat Indonesia mengikuti vaksin COVID-19. Meskipun pelaksanaan vaksinasi masih terus berlangsung hingga saat ini seperti yang kita tahu, namun tak sedikit pula masyarakat yang masih belum mau mengikutinya seperti yang saya bilang tadi ya. Next. Lalu COVID Delta yang baru-baru ini keluar juga diduga muncul di DKI Jakarta karena banyak warga yang masih nekat kembali mudik lebaran di saat resiko transmisi corona semakin cepat akibat munculnya sejumlah varian baru gitu ya dari COVID-19 ini. Jadi virus corona ini varian Delta menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat karena hasil tes laboratorium menunjukkan varian Delta lebih menular dibandingkan varian COVID-19 lainnya. Sangat berbahaya sekali untuk kita warga negara Indonesia ya. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan masyarakat kita untuk tetap waspada dalam penanganan COVID-19 ini atau COVID Delta. Jangan menyepelekan dan mengatakan pemerintah tak bisa sendiri dalam mengakhiri pandemi virus corona. Jadi Presiden Jokowi ingin kita itu tidak menyepelekan virus corona atau virus COVID Delta ini karena sudah banyak sekali korban-korbannya dan juga tidak mungkin pemerintah saja gitu ya yang turut ikut serta, tapi masyarakat juga harus ambil bagian dalam hal ini. Kita lanjut dalam perumusan masalah. Jadi yang pertama ini, apakah vaksin terjamin aman untuk masyarakat? Itu masih dipertanyakan gitu ya oleh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana cara meyakinkan masyarakat yang ragu untuk tetap menjalani vaksinasi? Karena adanya hoax-hoax yang bermunculan begitu ya, menjadi goyah dalam kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi ini. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam proposal ini untuk mengetahui keamanan vaksin untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia gitu ya, dan meyakinkan masyarakat yang ragu untuk tetap menjalani vaksinasi. Seperti yang kita tahu, masyarakat masih banyak yang ragu dan juga kita harus turut ambil bagian supaya meyakinkan masyarakat agar bisa menjalani vaksin dengan baik. Kita masuk dalam pembahasan ya teman-teman.
Yang pertama ada vaksinasi untuk masyarakat. Para ilmuwan setuju bahwa pertahanan terbaik melawan varian Delta adalah mendapatkan vaksinasi COVID-19 2 dosis penuh. Jadi pemerintah ini percaya bahwa kita ini sebagai masyarakat harus ikut vaksinasi 2 kali dosis penuh supaya bisa melawan dari virus COVID Delta yang baru masuk ke Indonesia gitu ya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan izin edar darurat terhadap 2 vaksin COVID-19. Selanjutnya, vaksin yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 nasional dipastikan aman, sudah pasti aman gitu ya, teruji klinis. Vaksin yang digunakan pemerintah adalah yang terbukti aman dan lolos uji klinis seperti yang saya tadi bilang ya. Vaksin ini ada 2 varian nih teman-teman. Ada yang Sinovac dan juga AstraZeneca ya. Sama-sama digunakan untuk program vaksinasi massal pemerintah Indonesia. Lalu tingkat kemanjuran vaksin Sinovac lebih tinggi daripada vaksin buatan AstraZeneca. Jadi banyak yang lebih menyarankan untuk ikut vaksin Sinovac gitu ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu upaya pemerintah dalam vaksinasi. Ada pemerintah terus berupaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis melalui jalur multilateral gitu ya. Jadi masih diusahakan untuk para warga negara Indonesia untuk mendapatkan vaksin yang gratis. Menteri Kesehatan juga menyebutkan pemberian vaksin bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunitas kepada sebesar 70% masyarakat di Indonesia dan dunia. Lalu pemerintah telah memulai langkahnya dengan program vaksinasi COVID-19 secara nasional dan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya presiden atau tokoh-tokoh lintas agama, tapi juga selebriti hingga pedagang juga menerima vaksin ini pada penyuntikan perdana ini. Jadi nggak pilih-pilih gitu ya, semuanya juga dikasih vaksin Sinovac ini. Dalam proses penyuntikan vaksin, calon penerima vaksin harus melalui 4 tahap utama sebelum dinyatakan aman secara medis. Lalu Presiden kita juga menegaskan nih, disiplin protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa adanya pandemi. Jadi bukan berarti sudah vaksin boleh berkumpul, boleh nggak pakai masker, jadi harus tetap mematuhi prokes yang ada gitu ya. Next, penyelesaian masalahnya ini seorang epidemiolog memastikan vaksin ini dapat mengurangi angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19 dalam waktu yang cepat. Jadi kan banyak yang takut gitu ya untuk ikut vaksin. Nah, dengan adanya ini memastikan nih supaya orang-orang ini percaya bahwa ikut vaksinasi ini dapat mengurangi kesakitan ketika kita terkena COVID-19 atau juga mengurangi kematian. Seperti yang kita tahu, banyak sekali korban-korban jiwa sekarang yang sudah tiada gitu ya karena akibat COVID-19 ini gitu. Lalu yang kedua ini penyelesaiannya kita harus gencar mengedukasi masyarakat. Kita ini kan sudah percaya gitu ya dengan aturan-aturan pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik harus membantu pemerintah untuk menjalankan atau mengedukasi masyarakat yang belum mengenal vaksin atau yang masih tidak percaya vaksin gitu ya, supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal seperti biasanya lagi. Jadi kita sudah masuk dalam kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulannya adalah varian baru virus corona semakin banyak ditemukan di Jakarta. Seperti yang tadi kita bahas ya, varian Delta merupakan jenis virus corona yang sangat mudah menular dan merupakan jenis virus corona terkuat yang pernah ada. Lalu dengan melaksanakan vaksin, kita bisa menyelamatkan yang ada di dekat kita, orang-orang tercinta, dan juga menyelamatkan dunia ini dari virus COVID-19. Berkomunikasi lewat penyuluhan adalah cara yang paling baik dan tepat dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi. Jadi penyuluhan yang saya buat ini adalah cara yang paling tepat gitu ya dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi di lokasi terdekat atau di Indonesia.
Lalu untuk sarannya, kita harus lebih memperbanyak edukasi diri kita sendiri dulu nih, baru orang lain gitu ya. Kalau kita sudah mengerti, sudah teredukasi, baru kita bisa mengedukasi orang lain. Lalu juga vaksin COVID-19 yang ada saat ini masih mampu menekan tingkat gejala hingga risiko kematian akibat infeksi varian Delta. Karenanya tidak ada lagi alasan untuk ragu-ragu, begitu ada kesempatan segera vaksin. Jadi kita jangan jangan aduh nanti aja deh vaksin, jangan seperti itu ya. Kita harus langsung nih kalau ada kesempatan untuk vaksin, langsung vaksin gitu ya teman-teman. Karena dengan vaksin ini kita bisa menyelamatkan orang banyak, bahkan orang-orang tercinta kita. Seperti itu. Terima kasih nih teman-teman. Teman-teman ada yang ingin bertanya nggak nih sebelumnya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, udah jelas. Terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktu dan juga capek banget ya kayaknya ya dalam proses pemulihan new normal ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Saya berpesan untuk tetap menjalankan progres dan juga teman-teman tetap menjaga kesehatan ya. Banyak minum air putih dan juga makan makanan yang sehat. Terima kasih teman-teman. Oke.